Aurora dan Rosa memulai ritualnya di dalam gua rahasia. Pagi itu Rosa yang masih berada di dekat gua menyaksikan seorang wanita tua tanpa busana berjalan dengan tali simpul panjang yang melingkar di lehernya. Film ini menceritakan tentang seorang gadis Indian bernama Rosa tinggal di sebuah desa terpencil pemukiman Chili. Meskipun usianya baru 14 tahun, Rosa tidak bersekolah. Ia bekerja sebagai pelayan di rumah Tuan Stefan berkewarganegaraan Jerman yang memiliki peternakan kambing. Pagi itu Rosa pergi ke rumah Tuan Stefan melewati 2 ekor anjing galak milik majikannya itu. Lalu ia menyiapkan sarapan pagi bagi keluarga tersebut, yang dimana Tuan Stefan memiliki seorang istri dan 2 anak laki-laki. Setelahnya ia kembali ke belakang ikut berdoa bersama-sama. Tak lama Rosa mendengar sesuatu dari arah peternakan. Segera ia berlari keluar dan menyaksikan domba milik Tuan Stefan dibantai tanpa ada seekor pun yang tersisa. Rosa mendapati tali simpul yang melingkar di setiap leher hewan-hewan tersebut. Kemudian ayah Rosa datang ke peternakan Stefan. Stefan menunjukkan tali simpul yang diyakini milik suku Indian. Ayah Rosa mengaku tidak tahu tentang kejadian itu. Tiba-tiba Stefan menyeret Rosa dan menekan kepalanya di dekat bangkai kambing. Sang ayah segera mendorong Stefan dan menyuruh Rosa pulang. Stefan melepaskan kedua anjingnya yang langsung menyerang ayah Rosa secara brutal. Stefan sengaja menangkap Rosa agar menyaksikan kematian sang ayah. Ia meratapi kematian seorang diri dan menjadi sebatang kara dikarenakan ibunya pun telah lama meninggal dunia. Esoknya Rosa menancapkan salib di kuburan sang ayah. Tak lama kemudian Stefan datang bersama istrinya mencabut salib tersebut. Dikarenakan ayah Rosa bukan beragama Kristen. Rosa mengambil kembali salib itu, lalu pergi dengan menyimpan dendam terhadap keluarga Stefan. Sesaat kemudian ia bermalam di hutan sambil menyalakan api unggun. Lalu melihat seekor burung mendekatinya, saling menatap satu sama lain. Esok pagi, Rosa melanjutkan perjalanan meninggalkan desa, di mana ia ingin meminta keadilan atas kematian ayahnya kepada wali kota. Namun wali kota tidak mau berurusan dengan keluarga pendatang asal Jerman tersebut. Selain tidak ingin membantu, si wali kota malah mengatakan ayah Rosa mati karena digigit anjing. Dan mana mungkin ia dapat memenjarakan anjing. Ucapan wali kota membuat Rosa makin sakit hati. Kemudian Rosa pergi mendatangi sebuah gereja. Siapa tahu di sana ia mendapatkan dukungan dari Pak Pendeta. Setelah dijamu minuman, Pak Pendeta menyarankan Rosa untuk meminta pertolongan kepada Matteo, seorang warga keturunan Indian yang memiliki kekuatan sihir kuno dan tinggal di dalam hutan. Tak menunggu lama, Rosa pun pergi ke rumah Matteo. Setelah mengutarakan maksudnya, ia pun diizinkan masuk dan tidur di samping kandang babi. Esok pagi mereka menjaring ikan di laut. Rosa membantu membersihkan ikan tersebut. Dan Matteo melihat kepiawaian menggunakan pisau yang dimana hal itu sangat penting dalam sebuah ritual. Di suatu hari Rosa membawa Matteo ke pemakaman ayahnya sebagai langkah awal sebelum bertindak lebih jauh lagi. Setelah itu terjadi keanehan di mana Rosa melihat sekelompok burung terbang berputar-putar di dekat pondoknya. Lalu memandu Rosa memasuki hutan. Di sana ada sekelompok orang mengenakan pakaian yang sama, berjalan masuk ke dalam hutan. Rosa ikut dari belakang. Anehnya gua itu merupakan jalan buntu, dan orang-orang tersebut menghilang tanpa jejak. Pagi itu Rosa yang masih berada di dekat gua menyaksikan seorang wanita tua tanpa busana berjalan dengan tali simpul panjang yang melingkar di lehernya, persis seperti tali yang ditemukan di leher kambing milik Stefan. Barulah ia sadar kelompok Matteo lah pelaku di balik tragedi yang menyebabkan ayah Rosa meninggal.
Rosa memarahi Matteo sewaktu mereka sedang menjaring ikan. Merasa putus asa, Rosa tenggelamkan dirinya ke dalam laut. Dígame la verdad. Matteo segera menolong lalu membaringkan ia dikelilingi bangkai burung yang dipercaya dapat menghilangkan kesedihan Rosa. Quiero estar con mi papá. No quiero estar acá. Rosa tetap ingin mati agar dapat bertemu ayahnya. Matteo menyuruh ia tidur menenangkan dirinya sejenak. Setelah itu Matteo menjelaskan bahwa ayah Rosa mati bukan karena kelompoknya, melainkan pendatang Jerman tersebut telah menyepelekan suku Indian seolah nyawa mereka pun tidak berharga. Mendengar itu dendam Rosa kembali memuncak dan ingin keluarga Stefan mati dengan cara yang sama. Esoknya ia didatangi Aurora, wanita yang sewaktu itu berada di hutan ditugaskan Matteo untuk membimbing Rosa mengenal lebih dalam lagi tentang permainan sihir mereka. Aurora menyaksikan bahwa telah lama suku Indian tersisih dari tanahnya sendiri sejak kedatangan para pendatang baru. Hanya kekuatan sihirlah yang dapat melawan ketidakadilan tersebut. Aurora dan Rosa memulai ritualnya di dalam gua rahasia. Beberapa saat kemudian, istri Stefan mendapati kedua putranya menghilang secara misterius. Yang ditemukan hanya anjing peliharaan keluarga Stefan. Malam harinya, semua warga beserta wali kota turut membantu mencari kedua anak tersebut yang bernama Franz dan Thorsten. Istri Stefan menduga kedua anaknya telah berubah menjadi seekor anjing, tetapi Stefan tidak mempercayai ucapannya. Namun wali kota sempat mendengar rumor bahwa orang Indian dapat berubah wujud menjadi hewan. Sehingga mereka mencurigai Matteo karena dikenal sebagai ketua penyihir suku Indian. Esoknya Matteo ditangkap bersama beberapa anggotanya. Rosa berlari menyaksikan kejadian itu. Wali kota mulai merasa takut dan gelisah terhadap para penyihir yang dapat mencelakai kandungan istrinya. Sehingga ia harus memenangkan persidangan agar Matteo dan kawan-kawan dapat dieksekusi mati. Esoknya Rosa memasuki ruangan persidangan berdiri di bagian paling depan yang membuat istri Stefan melihat kedatangannya. Wali kota berusaha mendesak Matteo namun tidak memiliki cukup bukti atas tuduhan tersebut. Sehingga persidangan terpaksa ditangguhkan. Usai itu Rosa menjenguk Matteo di dalam penjara dan bertanya apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Matteo menyuruh Rosa pergi dari pulau tersebut dan jangan meneruskan lagi permainan. Serta ia berpesan agar Rosa membakar rumahnya untuk menghilangkan barang bukti. Secepatnya Rosa pergi sebelum wali kota menggeledah tempat tersebut. Setelah sampai, ia dikagetkan dengan kehadiran 2 ekor anjing Stefan di belakang rumahnya. Lalu mendapati banyak cacing berjatuhan dari atap. Rosa memeriksa lantai atas dan ternyata cacing itu berasal dari bangkai burung. Di sana Rosa pun menemukan gelang simpul yang ia ambil, kemudian lanjut membakar rumah tersebut. Esoknya wali kota mengikat Matteo dan kawan-kawan di pinggir pantai dalam kondisi punggungnya penuh luka cambuk agar mereka mau mengakui perbuatannya. Rosa menerobos ke tengah kerumunan berusaha menolong Matteo, namun dihadang oleh penjaga. Setelah itu Aurora membawa Rosa ke dalam hutan untuk melakukan ritual di dekat air terjun dan memakan semacam dedaunan. Ia pun berjalan ke tengah air terjun tersebut dengan diiringi mantra-mantra. Tiba-tiba ia berada di dalam gua rahasia dan menemukan potongan kulit manusia yang dijahit satu sama lain. Di suatu hari Rosa mengemati istri wali kota lalu membututinya dari belakang. Rosa berpura-pura membutuhkan tempat berteduh sehingga ia diizinkan masuk. Di sana ia menyimpan benda sihir yang dapat mengendalikan keluarga wali kota. Kemudian Aurora mengikat potongan kulit manusia ke bagian perut Rosa. Tempat itu dilempari batu oleh Stefan dan anak buahnya dikarenakan ia mencurigai Rosa terlibat dalam kasus hilangnya putra Stefan.
Keduanya dibawa ke ruang pengadilan beserta barang bukti potongan kulit yang dipajang di tengah ruangan. Ketika wali kota menginterogasi mengenai kulit manusia tersebut, jawaban Aurora sulit dimengerti oleh semua orang, sehingga persidangan harus ditunda. Keduanya dimasukkan ke dalam penjara bersama Matteo dan kawan-kawan. Matteo memarahi Rosa dikarenakan ia tidak mendengarkan perkataannya. Namun Rosa mengaku telah mempelajari banyak, bahkan ia mampu mengendalikan sihirnya meskipun berada di dalam penjara. Matteo tetap kecewa dikarenakan wali kota telah merampas potongan kulit yang menjadi benda paling penting bagi para penyihir. Di malam harinya, istri wali kota kesakitan dan melihat perutnya telah membusuk. Pertanda Rosa mulai beraksi. Tak lama kemudian, wali kota datang ke dalam penjara dan meminta bantuan kepada Matteo dengan imbalan kebebasan. Awalnya Matteo menolak, tetapi Rosa menyanggupi dapat menolong istri wali kota. Sesampainya di sana, Rosa segera mengambil benda yang telah ia simpan sebelumnya untuk melepaskan ikatan sihir. Matteo membakar benda tersebut, lalu Rosa mengeluarkan bayi dari perut istri wali kota dengan selamat. Wali kota sangat berterima kasih dan berjanji akan segera membebaskan mereka di persidangan berikutnya. Di pagi hari, Stephen dan istrinya mengunjungi wali kota memberikan hadiah berupa mainan patung domba. Tidak semata-mata hadiah, benda itu merupakan simbol ancaman jika sampai wali kota meloloskan Matteo dan kawan-kawan dari hukuman mati. Dalam persidangan, wali kota menyatakan barang bukti berupa potongan kulit tersebut adalah kulit dari anak-anaknya Stephen. Keputusan akhir, Matteo dan kawan-kawan resmi dijatuhi hukuman mati. Ternyata kejadian itu mengguncang Matteo, sehingga ia mengalami kelumpuhan, lalu menyuruh Rosa membuat racikan racun yang ia simpan di dalam tasnya. Matteo meminum racun itu hingga ia tewas. Kemudian Rosa menguliti kulit Matteo untuk dijadikan alat ritual agar Rosa dapat memasuki tubuh seekor anjing. Rosa berlari menyelinap ke rumah wali kota sambil menggeram dan menggonggong. Wali kota datang menodongkan senjata, namun ia tahu wujud asli anjing tersebut. Dikarenakan takut, ia pun langsung mengeluarkan Rosa dan kawan-kawan dari penjara. Setelah bebas, Rosa datang ke pemakaman ayahnya. Ia tidur sejenak di atas pusara, lalu merasakan bahwa Rosa kini mewarisi kekuatan sihir Matteo. Terungkap ternyata anak-anak Stephen telah berubah menjadi anjing. Rosa menyuruh mereka pulang untuk menghabisi kedua orang tuanya. Di akhir cerita, Rosa menjadi ketua para penyihir menggantikan peran Matteo. Dan film pun berakhir. Makan. Makan. Bagi-bagi. Though I walk into the valley of Lomax, Finlay dan beberapa temannya bergabung menjadi Angkatan Darat Inggris sebagai mekanik, dan mereka pun dikirim ke Singapura. Jepang kemudian datang menginvasi negara-negara Asia Pasifik, yang salah satunya adalah Singapura, membuat Jepang mengambil alih kekuasaan terhadap negara-negara koloni dari Inggris. Setelah kekalahan Inggris terhadap Jepang di Singapura, membuat Lomax dan tentara-tentara Inggris lainnya terpaksa menjadi tawanan perang Jepang. Bago! Ace! King! Queen! Jerk! Four! Dari kamp di Changi, Singapura,
mereka dibawa ke Kanchanaburi, Thailand, dengan dimasukkan ke dalam kereta api secara berdesak-desakan, serta minim ventilasi udara. Makan. Makan. Bagi begini. Setelah mereka sampai, mereka sangat terkejut dan sedih melihat begitu banyak tentara-tentara Inggris dan warga sipil lainnya yang dipekerjakan begitu kejam oleh tentara Jepang. Para tawanan dipekerjakan untuk mengerjakan proyek jalur kereta api antara Thailand dan Myanmar. Namun Lomax dan beberapa teman lainnya cukup beruntung karena posisinya sebagai mekanik membuat ia ditugaskan untuk membantu tentara-tentara Jepang dalam merakit mesin kereta api, hingga ia tidak mendapatkan pekerjaan berat seperti tawanan lainnya. Suatu malam, Lomax mempunyai rencana untuk kabur dari camp tersebut. Awalnya, teman-temannya mengira kalau rencana Lomax akan mustahil, mengingat penjagaan ketat oleh tentara Jepang yang ada di mana-mana. Namun setelah ia menjelaskan dengan rinci dan begitu jelas, akhirnya teman-temannya mempercayainya dan bersedia untuk bekerja sama. Lomax dan teman-temannya kemudian berencana memperbaiki radio yang mereka bawa sebelumnya dari Singapura. Mereka pun mengumpulkan komponen-komponen alat untuk membuat radio, dengan mengambil peralatan milik tentara Jepang secara sembunyi-sembunyi. Major York. Major? The river? Very beautiful. What's it called? Dan malamnya, Lomax membuat peta di sebuah kertas untuk melancarkan rencana pelarian mereka dan menyimpannya di sebuah potong bambu di siang harinya. Oh, good. Yeah. Karena perencanaannya matang, komponen-komponen pembuat radio pun akhirnya berhasil terkumpul. Mereka pun berhasil menyalakan radio dan bisa mendengarkan berita-berita perang langsung dari Inggris yang merupakan kampung halamannya. Yang mana saat itu diberitakan kalau Jepang dan sekutunya Jerman telah menerima banyak kekalahan dari negara-negara musuhnya. Salah satunya adalah Inggris. Lomax pun memberitahukan kabar-kabar tersebut kepada tawanan lainnya yang bekerja di jalur kereta api secara sembunyi-sembunyi dari tentara Jepang, agar mereka bisa semangat serta bisa sedikit lebih bersabar bahwasanya perang kemungkinan besar akan segera berakhir. Di suatu hari, radio rakitan mereka pun ditemukan oleh tentara Jepang, dan ketika Lomax mencari peta yang ia sembunyikan, ternyata sudah tidak ada di tempatnya. Dan pagi hari itu juga tentara Jepang mengumpulkan semua tawanan yang bekerja di bagian teknisi mesin untuk menanyakan siapa pelakunya. Namun karena tidak ada yang mengakuinya, pasukan Kompetai pun didatangkan. Buat kalian yang belum tahu, pasukan Kompetai merupakan polisi tentara Jepang yang identik dengan kekerasan, kekejaman dan kebrutalan dalam menghukum tawanan yang dianggap ancaman oleh mereka. Melihat teman yang terus-menerus dipukuli, Lomax pun memberanikan diri mengakui perbuatannya, hingga membuat Lomax mendapatkan pukulan bertubi-tubi dari tentara Jepang di depan teman-temannya dan tawanan lainnya, hingga tak sadarkan diri. Fear no evil. Thou art. Setelah Lomax tersadar, datanglah seorang tentara Kompetai sekaligus penerjemah bahasa Inggris untuk tentara-tentara Jepang yang bernama Nagase. Nagase mengatakan kalau ia tidak segan untuk menyiksa Lomax sampai mati jikalau Lomax tidak mengatakan informasi apa saja yang telah ia dapatkan dari radio yang sudah ia rakit tersebut. Lomax pun tidak mau mengatakannya karena bisa mengancam keselamatan tawanan lainnya. Lomax pun kemudian dipaksa lari dengan tangan yang diikat dari mobil dengan kondisi tubuhnya yang sangat lemah.
di mana Lomax mendapatkan hukuman yang sangat tidak manusiawi. Ia dikurung di dalam penjara bambu yang kecil dan sempit. Ketika Lomax mengungkapkan alasannya ketika membuat radio tersebut, namun alasannya hanya dianggap kebohongan oleh tentara Jepang. Lomax pun kembali menerima pukulan bertubi-tubi dalam keadaan tubuh yang terikat. Dan tidak hanya sampai di sana, wajah Lomax pun disiram dengan air selang berkali-kali. Dengan wajahnya ditutupi kain tebal, sehingga membuatnya kesulitan dalam bernafas karena menghirup air dalam jumlah yang banyak. Hingga akhirnya perang pun berakhir, dan penderitaan Lomax pun selama 2 minggu juga ikut berakhir. Para tentara Inggris pun berdatangan ke lokasi camp untuk menyelamatkan para tawanan dan membunuh satu persatu tentara Jepang dengan ditembak mati. Namun Nagase berhasil selamat karena ia mengaku hanya sebagai penerjemah, bukan sebagai seorang tentara ataupun pasukan kompetai. Nagase mengaku hidupnya juga terus-menerus dihantui rasa penyesalan di sepanjang hidupnya. Eric Lomax tutup usia di umur 93 tahun pada tanggal 8 Oktober 2012. Dan Takashi Nagase meninggal pada 21 Juni 2011 di usia yang sama dengan Lomax, yaitu 93 tahun. Dan film pun berakhir. Pria berotot kekar ini bernama John Matrix. Dia merupakan mantan pasukan khusus Amerika Serikat yang kini tengah hidup bahagia tanpa pasangan dan menetap di sebuah pegunungan bersama putrinya bernama Jenny. Di suatu pagi ketika John dan Jenny sedang sarapan, tak lama kemudian datanglah helikopter angkatan darat yang membuat Jenny sedikit cemas karena takut ayahnya akan pergi perang lagi. Namun John berjanji tak akan melakukannya. What's that army helicopter doing? Kemudian di sini ada Mayor Franklin Kirby yang merupakan mantan atasannya John saat di pasukan khusus. Okay. Sambil bercerita, Kirby pun menjelaskan jika ketiga temannya bernama Lawson, Foresta, dan Bennett telah dibunuh oleh seorang yang tidak dikenal. In the meantime, Jackson and Harris will stay here. Untuk itu, sebelum pergi, Kirby memerintahkan kedua prajurit tentaranya untuk menjaga kediaman John dari pembunuh bayaran tersebut. Di saat Kirby pergi, tiba-tiba pembunuh itu datang dan langsung menembaki John dan Jenny. Beruntungnya mereka berdua sempat menyelamatkan diri. Namun sayangnya salah satu tentara tewas seketika. Satu penjahat itu sudah ada di hadapan John. Kemudian penjahat itu berkata bahwa Jenny akan baik-baik saja asalkan John mau bekerja sama dengan mereka. John yang tidak bisa diajak kompromi langsung menembaki penjahat itu dan berusaha mengejar mereka demi menyelamatkan Jenny. Namun mesin mobil John ternyata telah dirusak oleh mereka.
Setelah John berhasil mendekati para penjahat tersebut, mobilnya pun berhenti, nyungsep lalu meledak. Don't move, motherfucker. Ternyata di sini ada pria yang bernama Bennett yang pura-pura kalau ia terbunuh, seperti yang telah diceritakan Kirby. Semenjak dipecat oleh John di pasukan khusus, Bennett menaruh dendam terhadap John. Alhasil John pun dibius dan dibawa ke markas mereka. Kemudian di sini ada komandan mereka yang bernama Arius. Ia merupakan seorang mantan diktator Amerika Selatan. Lalu Arius meminta John untuk bekerja sama melakukan pembunuhan terhadap Presiden Valverde dan membantu Arius menggulingkan pemerintahannya. Colonel, we went to a lot of trouble to find you. Arius meminta John karena John merupakan orang kepercayaan Presiden Paswez. Jika John tidak mau melakukan perintah ini, maka dipastikan John tidak bisa melihat Jenny untuk selamanya. I don't hear from either one of them. Dengan sangat terpaksa, John pun pergi ke Valverde dengan ditemani Hendrik sampai di tujuan. John? Any carry-on luggage? Just him. Fasten your seatbelt, sir. Thank you. Ladies and gentlemen, now... Di sini John menghabisi Hendrik seketika dengan mematahkan lehernya lalu menyelimutinya. My friend is dead tired. John meminta kepada pramugari agar tidak membangunkan temannya ini hingga sampai di tujuan. Akhirnya John bisa keluar melalui roda pesawat dan terjun tepat di sebuah rawa. Kemudian John langsung memasang timer dengan waktu tibanya pesawat itu di tujuan. Yeah, the bird's flown. Lalu John kembali ke bandara untuk mengejar Sully. Dan John pun berhasil menemui Sully yang tengah mengajak seorang pramugari untuk berkencan. Dan pramugari itu bernama Cindy. Karena Cindy menolak ajakannya, Sully pun terus mengikutinya. Sampainya di parkiran, Sully terus mengajak Cindy untuk berkencan, namun tetap ditolak. Don't move. I'm not going to hurt you. Tak lama kemudian, John pun menyandra Cindy dan memintanya untuk mengikuti mobil Sully. Sesampainya di tujuan, John pun menceritakan kejadiannya kepada Cindy. Jika anaknya diculik dan satu-satunya cara untuk membebaskan anaknya hanyalah Sully. Dan John meminta Cindy untuk merayu Sully dengan mengatakan jika ia sangat tergila-gila terhadapnya. Namun di saat Cindy memasuki tempat tersebut, dia malah melaporkan ke keamanan setempat jika dirinya tengah diculik dan diancam oleh seorang pria berbadan besar. Mengetahui laporan itu, John pun langsung dihadang beberapa keamanan. Oh yeah. This will work just fine. Sementara di dalam, Sully tengah bertransaksi dengan rekan bisnisnya. Dan tanpa disengaja, Sully pun melihat Cindy. Hey, you looking for me? Matrix. Namun John berhasil menangkap Sully sambil dihadang oleh beberapa keamanan yang berusaha menangkapnya juga. Sehingga Sully pun kabur. John pun berusaha mengejarnya dengan mengendarai mobil Cindy. Lalu tiba-tiba muncul Cindy di tengah jalan dan ikut menaiki mobilnya.
Saat dalam perjalanan, Cindy pun mengomel-ngomel kepada John karena telah merusak mobilnya. No. Ketika John menginterogasi Sully, dia enggan memberitahu di mana Jenny berada dan terus berbelit-belit tak mau mengaku. Where is she? I don't know. Sally? This is my week off. I lied. Tanpa kompromi lagi, John pun menjatuhkan Sully ke jurang yang hingga tewas. Di sisi lain, Arius dan Bennett pergi membawa Jenny, kemudian memindahkannya ke sebuah rumah mewah dan Jenny disekap di sebuah ruangan di rumah tersebut. Scene pun beralih kepada John yang sudah berada di hotel di mana Sully menginap. Di sini John berharap menemukan petunjuk di mana keberadaan Cindy. Namun tak lama kemudian datang si Coop untuk menemui Sully. John yang tahu jika itu Coop meminta Cindy berpura-pura menjadi teman kencannya Sully. Akhirnya Coop pun tewas karena tertusuk benda tajam di tubuhnya. Sesampainya di tujuan, John langsung masuk dan menyelinap. John pun menghajar salah satu pria yang berjaga di sana. Kemudian Cindy pun masuk. Akhirnya mereka diarahkan dengan temuan surat tanda terima di mobil Cook. Shopping. Mengingat di sana tujuannya untuk perang, John pun membeli senjata dan ternyata dia tidak membelinya. John malah membuldoser toko senjata tersebut. Rocket launcher. Di saat Cindy keluar untuk menyimpan barang rampokan, ketika John akan menyusul tiba-tiba polisi patroli datang. Alhasil John pun tertangkap dan dimasukkan ke mobil tahanan. Ketika mobil tahanan itu melaju, kemudian Cindy langsung meluncurkan roket dan tepat mengenai mobil tahanan itu. Sehingga mobil itu berhasil terguling dan John pun berhasil kabur. Di saat sampai di pesawat amfibi, ketika akan menaiki pesawat, mereka kepergok penjaga di sana. Well done. Di sisi lain, Jenny pun mencoba kabur dengan menggunakan gagang pintu. Ia pun berusaha membongkar jendelanya yang telah ditutup dengan kayu. Di Bandara Palperde ada dua orang yang menjemput kedatangan John dan Hendrik. Namun setelah mengetahui Hendrik telah tewas, mereka pun langsung menelpon Arius dan menyampaikan kabarnya kalau John tidak ada di pesawat.
Sementara itu, John semakin dikepung oleh pasukan Arius. Kabar baiknya, sampai saat ini John masih aman terkendali. Akhirnya John pun terkena ledakan granat yang membuat dirinya terluka dan memilih kabur bersembunyi di sebuah gudang. Namun naasnya gudang tersebut langsung ditembaki dengan rentetan senjata. Di saat berhenti menembak, salah satu dari mereka mencoba mengeceknya. Dan di sini mereka dikejutkan dengan seorang John yang tiba-tiba menyerang mereka dengan alat perkakas yang ada di gudang tersebut. Daddy? No. Daddy? You can beat me. Don't let the girl go. It's me. Kemudian John pun mengajak Bennett berduel tanpa menggunakan senapan. Bennett yang merasa tertantang, akhirnya melepaskan Jenny dan membuang senapannya. Sehingga mereka berdua pun berkelahi menggunakan bayonet dan alat-alat yang ada. Dan akhirnya perkelahian ini dimenangkan oleh John dengan menusukkan pipa besi yang tepat di dada Bennett. Di akhir film ini, Kirby dan pasukannya datang untuk menyelamatkan John. Namun John dan Jenny sudah selamat tanpa harus Kirby dan pasukannya datang. Dan film pun selesai. Until the next time. Film ini dimulai dengan diperlihatkannya sepasang suami istri yang menemukan bayi di depan rumah mereka. Karena merasa kasihan, mereka akhirnya merawat bayi tersebut dan diberi nama Xia Feng. Seiring berjalannya waktu, Xia Feng tumbuh menjadi pria kuat dan ahli dalam bela diri. Ia juga sering membantu suku Kaipang untuk menghabisi para perampok. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian terlihat seorang biksu dan anak buahnya yang ternyata telah menculik seseorang. Xia Feng yang kini sudah menjadi ketua Khitan, rupanya tengah menunggu kedatangan si biksu. Kemudian Xia Feng meminta si biksu untuk melepaskan pria yang diculiknya.
Namun si biksu menolak dan langsung menyuruh anak buahnya untuk menyerang Xia Feng. Setelah menghabisi mereka, si biksu kemudian menyerang Xia Feng. Sadar jika lawannya sangat kuat, ia pun menggunakan semua jurusnya. Akan tetapi hal itu sia-sia saja. Setelah Xia Feng menggunakan jurus penakut naga yang membuatnya langsung tumbang. Setelah menghabisi si biksu, ia dan rekan-rekannya kembali ke base camp. Namun sesampainya di sana, Xia Feng malah dituduh telah membunuh wakil ketua Kaipang. Para tetua semakin yakin setelah menemukan sebuah bukti berisi surat yang ditulis oleh wakil ketua jika Xia Feng adalah orang suku Khitan, yaitu musuh bebuyutan suku Kaipang. Istri wakil ketua juga mengaku jika ia melihat sendiri bahwa Khitan sudah membunuh suaminya. Sebagai hukuman, Xia Feng pun akan bertarung melawan para tetua. Namun karena merasa tidak bersalah, Xia Feng memilih untuk melukai dirinya sendiri. Pada akhirnya, ia pun mengundurkan diri sebagai ketua dan memutuskan untuk mencari pelaku yang sudah memfitnahnya. Setibanya di rumah, Xia Feng dibuat terkejut melihat orang tua angkatnya telah tewas. Tak lama kemudian, dua orang warga tidak sengaja melihat hal itu dan menuduh Xia Feng sebagai pembunuhnya. Xia Feng pun tidak ingin meladani mereka. Ia pun pergi menemui gurunya. Naasnya sang guru ternyata mati terbunuh. Xia Feng kembali dituduh sebagai pembunuh setelah salah satu murid melihatnya ada di sana. Xia Feng pun yang sebelumnya melihat seorang mencuri kitab Shaolin, ia pun berhasil menangkapnya. Salah satu senior yang tidak terima guru mereka dibunuh, ia pun langsung menyerang Xia Feng. Namun dengan mudah, Xia Feng memblokir serangan tersebut. Xia Feng yang tidak ingin melawan mereka, ia pun pergi dari sana. Akibat serangan itu, identifikasi pencuri akhirnya terbongkar, yang ternyata dia adalah seorang wanita bernama Azu. Singkatnya, Xia Feng memberikan energi agar Azu bisa selamat dari efek serangan tadi. Diketahui Azu adalah seorang budak yang disuruh oleh majikannya untuk mencuri buku Shaolin. Ia bersedia melakukan itu setelah dijanjikan akan diberitahu keberadaan orang tuanya.
Keesokan harinya, Xia Feng membawa Azu ke tempat tabib untuk diobati. Sesampainya di sana, suku Kaipang dan suku yang lainnya rupanya bergabung untuk membunuh Xia Feng. Di sini Xia Feng pun tidak akan meladani mereka, karena tujuannya ke sana hanya untuk menyembuhkan Azu. Si tabib yang mengetahui jika Xia Feng merupakan seorang pengkhianat, ia pun menolak untuk mengobati Azu. Namun di sini ia memberikan penawaran jika Xia Feng bisa mengalahkan mereka, maka Azu akan diobati. Mendengar hal itu, ia pun langsung setuju. 馬父幫主到底係咪叫？若非你來歷續命，好漢應份黑。 Sebelum pertarungan dimulai, Xia Feng mengajak mereka minum bersama untuk memutus tali persaudaraan, agar nantinya ia tidak merasa bersalah. 你哋邊個想？ Pada akhirnya pertarungan pun dimulai, dengan para pendekar yang menyerang secara bersamaan. Saat menghadapi para tetua, ia pun sempat terluka hingga akhirnya datang seseorang yang langsung membawanya pergi. Setelah pertarungan itu, tabib menepati janjinya untuk mengobati Azu. Akan tetapi, Azu harus tinggal di kuil untuk memancing Xia Feng keluar. Di sisi lain, Xia Feng berhasil disembuhkan oleh orang misterius tadi. Kemudian orang itu memberitahu nama ayah kandung Xia Feng. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan bosnya si Azu yang bernama Murongfu. Nah, ternyata dia adalah orang yang sudah memfitnah Xia Feng. Tujuannya adalah membangkitkan kembali kerajaannya sekaligus membalas dendam sang ayah. Sementara di sisi lain, Azu yang berhasil melewati para penjaga, ia pun langsung membunuh si tabib. Keesokan harinya, Xia Feng yang akan menemui Azu, ia pun terkejut setelah melihat tempat tersebut ludes terbakar. Tak lama kemudian, Murongfu datang dan langsung menyerang Xia Feng. Kemudian ia pun mengajak Xia Feng bergabung untuk menguasai dunia bela diri. Akan tetapi, ajakan itu ditolak mentah-mentah. Mendengar jawaban itu, Murongfu tidak langsung marah. Malah ia mengajak Xia Feng untuk menemui Azu. Suatu ketika, Xia Feng mendapat info dari percakapan ketua Bai Xijing dan Nyonya Ma jika orang tuanya telah dibunuh oleh seseorang bernama Zheng Chun. Dengan cepat, ia pun menuju lokasi tempat tinggal Zheng Chun dengan ditemani oleh Azu. Singkatnya, setelah tiba di sana, mereka akhirnya menemukan Zheng Chun yang tengah latihan bertarung dengan putrinya yang bernama Azi. Xia Feng kemudian menghampirinya dan langsung memperkenalkan diri. Saat akan mengembalikan kalung milik Azi yang tadi ia temukan, Azu tak sengaja mendengar pembicaraan Zheng Chun bersama istrinya. Jika anak pertama mereka diberikan kepada orang lain. Ternyata anak yang dimaksud itu adalah Azu, mengingat ia memiliki kalung yang sama dengan Azi.
Malam harinya, Xiaofeng mengatakan kalau dia akan membunuh Zheng Chun malam ini juga. Saat akan mencarinya, tiba-tiba Zheng Chun berada di perahu untuk meminta maaf atas perbuatannya di masa lalu. Meski begitu, Xiaofeng tak peduli karena tujuannya yaitu balas dendam. Dan ternyata yang ia bunuh bukanlah Zheng Chun, melainkan Azu yang sedang menyamar. Azu mengaku kalau ia tak ingin ayahnya mati karena ia sangat menyayangi orang tuanya. Setelah bertemu dengan Zheng Chun, ia mengatakan jika dia tidak pernah menyerang desa orang tua Xiaofeng, apalagi sampai membunuh mereka. Mendengar penjelasan itu, ia pun pergi ke tempat Bai Sijing karena selama ini ia sudah dibohongi. Mengaku kalau semua ini adalah ulahnya, mengingat ia sudah dijanjikan harta dan juga kekuasaan oleh Murongfu. Dengan bantuan Azi, akhirnya kebusukan Nyonya Ma terbongkar. Ternyata ia juga ikut terlibat karena ingin balas dendam kepada suku Kaipang yang telah menculiknya saat masih kecil. Ia juga ingin balas dendam kepada Xiaofeng karena dulu Xiaofeng sempat menolak cintanya. Tak lama kemudian Murongfu datang bersama pasukannya. Tanpa diduga, ia malah membunuh Bai Sijing yang sudah membantunya. Saat itu, Azi memberikan pedang milik ayahnya untuk digunakan bertarung melawan mereka. Di tengah pertarungan, Xiaofeng melihat para ketua Kaipang yang sudah tewas karena menolak bergabung kepada Murongfu. Seketika saja Xiaofeng sangat marah, sehingga ia pun menyerang menggunakan jurus pamungkas. Tanpa diduga, Murongfu yang memang jauh lebih kuat, ia pun berhasil memblokir serangan Xiaofeng. Saat akan membunuh, tiba-tiba Xiaofeng kembali bangkit dan berhasil menghabisinya. Suku Kaipang yang melihat kejadian itu membuat mereka sadar jika Xiaofeng telah difitnah. Singkat cerita, Xiaofeng pergi ke makam Azu untuk menepati janjinya, yaitu pensiun dari dunia bela diri. Sementara itu, Murongfu diselamatkan oleh ayahnya bernama Murongbu, yang ternyata masih hidup. Selama 30 tahun, ia sengaja mengasingkan diri untuk melihat anaknya berhasil membangkitkan kerajaannya kembali. Yuan Shan akhirnya bertemu dengan Murongbu. Di sebuah wilayah terlihat tubuh para prajurit bergelimpangan setelah kalah di medan pertempuran. Pasukan musuh lalu mencari sisa kehidupan untuk mereka lenyapkan. Mereka menemukan sang pemimpin pasukan yang masih hidup dan langsung mereka eksekusi di tempat. Pemimpin pasukan tadi bernama Daigo Kagemitsu, yang secara ajaib masih hidup. Dia lalu menuju ke sebuah kuil yang berisi 48 berhala iblis.
Dia membuat perjanjian agar diberi kekuatan untuk menguasai dunia. Akan tetapi dengan sebuah tumbal tubuh anaknya yang masih dalam kandungan, yang nantinya akan dibagikan ke masing-masing iblis tersebut. Waktu pun berlalu. Bertahun-tahun kemudian di sebuah pasar, seorang pencuri wanita sedang dikejar-kejar oleh para korbannya. Sementara di sisi pasar yang lain, ada sebuah bar yang menampilkan tarian aduhai dari para wanita. Di dalam bar tersebut, seorang peramal sedang berkeliling menawarkan jasa untuk meramal. Dia lalu menawarkan jasa ramal kepada seorang pemuda misterius, tapi dengan sedikit memaksa. Ketika memeriksa tangan orang itu, sang peramal terkejut, menyadari sesuatu. Dia bertanya, "Sudah berapa lama engkau koid?" Namun sang pemuda itu tiba-tiba berdiri menuju ke arah panggung. Dia langsung menyerang seorang penari wanita yang ternyata adalah seekor iblis laba-laba. Hingga akhirnya terjadilah pertarungan sengit antara keduanya. Di sisi lain, sang pencuri yang sedang dikejar oleh para korbannya malah kabur ke dalam bar tersebut, di mana sedang terjadi pertempuran antara iblis dan pria misterius tadi. Dia menyaksikan sang iblis berhasil dikalahkan sang pria misterius, yang kemudian pria itu tiba-tiba terjatuh sebelah kakinya terlepas, dan anehnya tumbuhlah kaki baru dari tubuhnya. Sang pencuri tadi sontak syok banget melihat apa yang terjadi. Sambil menodongkan pisau, si pencuri tanya, "Siapa Anda?" Meskipun ujung-ujungnya tetap mereka kabur juga. Setelah meninggalkan bar, terlihat seorang pria tua yang menyapa pria misterius tadi. Dia memanggilnya dengan nama Yakimaru. Setelah Yakimaru pergi, pencuri yang dari tadi mengamati lalu mendatangi si pria tua. Dengan jiwa keponya, dia menanyakan identitas pria misterius tadi. Si kakek pun mulai bercerita bahwa pada masa lalu hiduplah seorang penyihir hebat. Suatu hari di saat sedang mencari tanaman obat, dia menemukan bak kayu yang terhanyut di sungai. Di dalam bak kayu itu, dia mendapati sosok bayi dengan tubuh menyedihkan. Bayi itu kehilangan hampir semua organ tubuhnya. Sang penyihir lalu membawa bayi itu dan memutuskan untuk memberinya tubuh. Dia pun mulai mengumpulkan tubuh anak-anak dari desa-desa yang hancur akibat perang. Penyihir lalu mengekstraknya dengan diberi mantra. Kemudian hasilnya digunakan sebagai bahan untuk membuat organ tubuh yang baru. Pertama-tama, dia membuat jantungnya terlebih dahulu, kemudian menyusul organ-organ tubuh lainnya secara bertahap. Dia pun segera menemui sang penyihir. Dia lalu menitipkan pedang terkutuk yang menurutnya ditakdirkan untuk dimiliki sang anak itu. Panjang cerita, saat tubuh sang anak lengkap, dia pun dibesarkan seperti anaknya sendiri. Dia diajari berbagai keterampilan bela diri oleh abah kakek penyihir. Dan bertahun-tahun kemudian, sang penyihir terjatuh sakit karena termakan usia. Dia menolak diobati oleh Yakimaru, lalu berpesan agar saat dia meninggalkan rumah dan seluruh benda-benda di dalamnya dibakar sampai habis. Karena obat-obatan di rumah tersebut dapat memberikan keabadian sekaligus kekacauan di dunia bila terjatuh ke tangan yang salah. Tak lupa dia memberi pesan kepada sang anak agar hidup dengan nama Yakimaru.
Sang penyihir pun meninggal dan rumah mereka dibakar habis. Disinilah Yakimaru tiba-tiba mendengarkan suara misterius yang memberitahunya bahwa apabila dia menginginkan tubuh aslinya kembali, maka dia harus mengalahkan 48 iblis dan merebut bagian tubuhnya dari mereka. Mendengar cerita yang dikisahkan si kakek tua, pencuri lalu mengikuti kemanapun Yakimaru pergi, sambil terus menanyakan namanya. Meskipun berkali-kali diusir, si pencuri tetap saja mengikutinya. Yakimaru lalu menjelaskan bahwa dia tak punya nama. Si pencuri yang juga tak punya nama lalu terinspirasi dan menamai dirinya dengan sebutan Dororo. Di pinggiran sungai, Dororo nongkrong bareng Yakimaru. Dia tiba-tiba kaget banget karena Yakimaru mengeluarkan pedangnya. Ternyata mereka didatangi oleh seorang siluman bayi. Menyadari siluman bayi tak berdaya, Yakimaru malah bermain dengannya. Kemudian mengikuti siluman bayi itu ke suatu tempat. Ternyata mereka sampai di sebuah kuil yang telah hangus karena terbakar. Kuil ini dulunya merupakan tempat penampungan anak korban perang. Dan siluman bayi tersebut merupakan kumpulan jiwa dari anak-anak yang telah koid. Tiba-tiba sepasang suami istri datang mendoakan jiwa anak mereka di depan kuil tersebut. Melihat mereka, Dororo pun emosi dan menumpahkan kekesalan pada pasangan tersebut. Dororo tidak terima untuk alasan apapun yang mereka sampaikan, karena mereka telah membuang anaknya di kuil ini, meskipun mereka adalah korban perang. Dororo yang kesal lalu pergi ke hutan yang diikuti oleh Yakimaru. Di tengah hutan lalu bertemu dengan seorang tuan tanah yang ingin mendengarkan kisah mereka selama mengembara. Singkat cerita, mereka pun menginap di rumah orang tersebut dan keduanya dijamu dengan hangat oleh sang tuan tanah, ditemani dengan 7 orang anak kembarnya. Setelah makan malam, mereka pun beristirahat. Dororo merasakan ada sesuatu yang aneh dengan keluarga ini. Sementara itu, 7 anak kembar dari sang tuan tanah tadi ternyata mendiskusikan daging siapa di antara mereka ini yang paling enak. Ternyata mereka itu adalah anak-anak siluman yang akan melakukan penyergapan terhadap Yakimaru dan Dororo. Namun Yakimaru ternyata sudah mengantisipasi serangan para anak-anak siluman tersebut. Setelah itu, siluman bayi lalu muncul dan mencoba menunjukkan sesuatu. Mereka pun lalu menuju ke suatu tempat dan menemukan sebuah ruang bawah tanah yang dipenuhi dengan tengkorak dan tulang belulang anak-anak. Setelah ditelusuri, ruang bawah tanah tersebut tembus menuju kuil yang terbakar, tempat anak-anak korban perang. Mereka juga menemukan banyak sekali telur siluman di bawah ruangan bawah tanah. Sehingga jelas bahwa istri sang tuan tanah merupakan siluman yang menyantap dan menghabisi anak-anak selama ini. Dororo segera mengumpulkan warga desa dan memberikan mereka telur-telur siluman sebagai bukti apa yang telah terjadi selama ini. Di sisi lain, Yakimaru berhasil menemukan sang tuan tanah beserta istrinya. Sang tuan tanah lalu menyerang Yakimaru karena hasutan istrinya yang seorang siluman. Namun pada saat sang tuan tanah terdesak, sang siluman kemudian menghabisi mereka semua yang membuat suaminya modiar. Si siluman wanita kemudian berubah wujud dan langsung kabur. Beruntungnya dia dikejar oleh siluman bayi dan menariknya hingga terjatuh. Yakimaru lalu segera mengayunkan pedangnya yang membuat tubuh siluman itu hancur. Setelah itu, siluman bayi pun akhirnya tentram dan kembali ke bentuk dan asal mereka. Dororo yang baru datang bersama para warga menyaksikan Yakimaru memuntahkan hatinya dan mendapatkan hati baru. Akibatnya, dia dikira siluman dan malah diusir oleh warga sekitar.